Hai semuanya, balik lagi bersama kami di channel PLN Pensiun. Hari ini kita sedang mengunjungi destinasi wisata Ragunan di kota Jakarta. Waktu terbaik berangkat pada pagi hari pukul 6 hingga 7 karena setelah pukul 8 pagi biasanya lalu lintas menuju Ragunan lewat TB Simatupang dan Pasar Minggu mulai padat. Untuk cara pembelian tiket masuk dasar dapat dibeli secara online melalui aplikasi resmi Taman Marga Satwa Ragunan maupun langsung di tiket loket. Jika membeli lewat aplikasi, biasanya harus memesan sebelum jam 12 siang. Untuk tiket offline, di loket biasanya menggunakan kartu Jackcard Bank DKI sebagai media pembayaran. Jika belum punya, pengunjung bisa membeli kartu Jackcard di loket. Tiket yang telah dibeli tidak dapat diubah jadwal atau dikembalikan. Beberapa wahana memiliki jam operasional sendiri. Pengunjung dianjurkan datang cukup awal agar bisa menikmati semua wahana dan melihat satwa aktif di siang hari. Kebun Binatang Ragunan awalnya didirikan pada tanggal 19 September 1864 di Batavia dengan nama Planten Endurentium. Salah satu tokoh penting dalam awal pembangunan kebun binatang ini adalah Raden Saleh yang menyumbangkan sekitar 10 hektar lahannya untuk lokasi kebun binatang di Cikini. Setelah Indonesia merdeka, kebun binatang ini dikenal sebagai Kebun Binatang Cikini. Seiring waktu, ada rencana untuk pemindahan kebun binatang tersebut karena keterbatasan ruang dan kebutuhan pengembangan. Pada masa Gubernur DKI Jakarta 1964, dibentuk Badan Persiapan untuk Pembangunan Kebun Binatang Baru di Pasar Minggu. Lokasi kebun binatang dipindah ke tempat sekarang, yaitu Ragunan. Secara resmi dibuka kembali pada 22 Juni 1966 sebagai Taman Marga Satwa Ragunan. Sebagai catatan, area kebun binatang ini sekitar 140 hektar dan menjadi salah satu taman marga satwa terbesar di Jakarta. Nama Ragunan konon berasal dari gelar Pangeran Wiraguna yang disandang oleh seorang tuan tanah pertama di kawasan tersebut, yakni Hendrik Lucas, seorang Belanda yang memperoleh gelar tersebut dari Sultan Banten atas jasanya. Ada versi cerita bahwa Kardel mendapatkan gelar Wiraguna sebagai bentuk penghargaan dari Sultan Haji atau jasanya. Dan dari situ nama Ragunan berkembang sebagai penyebutan daerah tempat tinggalnya. Peristiwa penting dan catatan sejarah. Pada tahun 2005, Ragunan sempat ditutup sementara selama sekitar 3 minggu karena kasus avian influenza atau biasa disebut flu burung yang menyerang beberapa jenis burung. Peran dan fungsi. Sejak awal dan seterusnya, Ragunan tidak hanya sebagai tempat wisata, tapi juga pusat penelitian, konservasi satwa, termasuk pembiakan dan karantina, serta edukasi masyarakat tentang biodiversitas. Kebun binatang ini juga menjadi simbol warisan sejarah dan budaya, terutama karena adanya kontribusi Raden Saleh dan karena letaknya yang berubah seiring perkembangan kota Jakarta. Fasilitas dan wahana tambahan beserta tarifnya. Taman Satwa Anak berkeliling sebesar 2.500 per putaran. Perahu angsa sebesar 18.000 per putaran. Kereta keliling sebesar 10.000 per putaran. Sepeda tunggal sebesar 10.000 per putaran. Sepeda ganda sebesar 15.000 per putaran. Fasilitas dan wahana di Ragunan. Ragunan menyediakan berbagai fasilitas rekreasi, edukasi, dan konservasi satwa. Pusat Primata Scumuter,
salah satu fasilitas primata terbesar di Asia Tenggara. Taman satwa anak, kuda tunggang, perahu angsa, kereta keliling, dan sepeda ganda untuk wisata keluarga. Taman bermain, area piknik, musola, warung, toilet umum, dan area parkir yang luas. Serta ada jalur hijau dan taman rindang cocok untuk berolahraga atau berjalan santai. Jumlah spesies dan jumlah individu meningkat. Data terbaru menyebutkan ada lebih dari 2.000 ekor satwa dari 220 spesies di Ragunan. Jika kalian menyukai video ini, bisa banget untuk tinggalkan like. Jika kalian ada kritik dan saran, bisa banget untuk tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin support channel ini, bisa banget untuk subscribe channel PLN Pensiun. Mungkin itu saja ya perjalanan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.